Padahal udah teriak-teriak sempurna mati gitu, sempurna mati gitu. Nah dalam perjalanan itu tahu-tahu gelap, meledak gitu. Itu kelihatan dari atas. Sebesar kursi ini, api niban ke kepala, ya, ke kepala Papi. Jadi ruh lepas, Papi tergeletak. Waktu itu dimasukin di belangkar mayat, ya. Keranda. Iya, dari keranda mayat sudah dimasukin di keranda mayat. Tapi udah dikainin. Ya udah masuk. Berarti udah dimandiin, Pi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ganjil Misteri, selamat datang kembali di studio Ganjil Misteri. Baik, kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang memiliki cerita luar biasa nih, yaitu beliau merasakan mati suri selama 3 kali. Siapakah orangnya? Selamat datang, Pi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di studio Ganjil Misteri. Iya. Apa yang barusan ditanyakan itu adalah salah satu pengalaman atau kisah nyata yang Papi alami selama ini atau dalam perjalanan hidup Papi sendiri gitu ya. Jadi ini adalah salah satu kisah nyata. Oke, yang tentunya dari perjalanan itu sendiri mengandung makna keagungan Tuhan, bahwa Allah memberikan salah satu keistimewaan, salah satu keajaiban, entah itu mujizat atau apapun itu kepada Papi, ya memang Papi yang merasakan. Dan ini bukan hanya cerita atau cerita di atas cerita, tapi ini adalah kisah nyata Papi sendiri. Pi, itu bagaimana sih ceritanya sampai mengalami mati suri 3 kali itu, Pi? Yang namanya entah itu mati suri atau apapun itu yang dialami oleh Papi, salah satu keajaiban atau salah satu anugerah dari Allah. Toh walaupun orang sudah mengatakan Papi meninggal 3 kali, toh sekarang masih ada datang ke studio ya. Ceritanya begini, ketika Papi waktu itu masih militer, karena basic Papi ini adalah seorang militer dulu. Ya, basic Papi adalah seorang militer, sehingga ketika menjalani latihan dulu kena granat nih kepala Papi di latihan. Ini juga ini ada bekas kena peluru itu. Nah, tapi alhamdulillah toh masih hidup sampai sekarang. Nah, untuk yang dibilang mati suri, Papi itu pertama tabrakan di Purwakarta waktu itu dalam rangka peleton beranting ya. Di militer itu ada peleton beranting namanya. Nah, awalnya pun Papi memang sudah ada semacam bisikan atau pemberitahuan. Allah ngasih pemberitahuan kepada Papi bahwa nanti kamu dalam perjalanan menuju Purwakarta akan tabrakan. Itu mobil yang ditumpangin Papi. Waktu itu ada mobilnya Ranger ya, mobil tentara, mobil soldadu. Nah, namun Itu kejadian tahun berapa sih? tahun 87. Awalnya 87 waktu itu. Nah, karena waktu itu kan musim peleton beranting ya. Ada hari ulang tahun TNI, Napaktilas dan segala macam. Nah, Papi ternyata waktu itu ikut dari jalan kaki dari Purwakarta menuju ke Bogor waktu itu. Nah, dalam perjalanan ke sananya kan di drop oleh angkutan ya, atau oleh istilahnya mobil-mobil yang untuk ngedrop ke daerah Purwakarta. Nah, padahal Papi sudah tahu, Papi pun sudah bilang, Papi udah punya keluarga juga waktu itu, bahwa bilangnya ke keluarga atau ke pimpinan Papi, nanti kita akan tabrakan atau Papi akan tabrakan di jalan mobil yang ditumpangin itu. Pertama tapi tidak jadi, tapi pulangnya akan terjadi gitu kan. Nah, akhirnya bilang ke teman-teman, akhirnya nggak ada yang mau satu mobil. Waktu itu satu mobil itu kan 36 orang, tapi Papi hanya berapa? Hanya 6 orang sama supir waktu itu. Karena ya kejadiannya memang di tol waktu itu,
pertama sebelum sampai ke Purwakarta mobil oleng, mau tabrakan, mau ngeguling, nggak jadi. Apa yang dibicarakan papi itu betul. Nah terus pulangnya setelah nyanyi-nyanyi dan segala macam jalan kaki, di drop lagi di daerah Purwakarta. Ada lapangan sebelum ada Tugu Nanas ya. Nah di Tugu Nanas itulah dulu papi naik mobil, tabrakannya di situ. Sehingga memang kejadian itu sudah nggak ingat apa-apa, hanya Allah memberikan semacam anugerah, yaitu tadi yang dibilang orang mati suri, karena papi udah dimasukin di ambulan, sudah dalam keadaan ini kaki sudah terkelupas, sudah patah lah, nggak seperti ini dulu. Terus tangan juga sama seperti itu. Tapi alhamdulillah begitu masuk di ambulan, papi tahu bahwa papi dimasukkan di ambulan juga. Masuk dalam, hanya sadar sebentar. Begitu sadar, oh ini lagi. Tahu-tahu sudah di rumah sakit, lampunya sudah besar-besar di inilah gitu ya. Nah setelah itu sadar sebentar, hilang lagi gitu. Tapi mungkin denyut nadi masih ada itu. Itu bagaimana sih, Pi? Maksudnya detik-detik kecelakaannya Papi mungkin ingat nggak sih? Kalau Papi sih ingat, karena memang sudah dikasih tahu terlebih dahulu, gitu kan? Yang mungkin di luar nalar manusia lah ya, karena itu keagungan Allah, bahwa kamu akan tabrakan di Purwakarta. Nah seperti itu sudah dikasih tahu, cuma kan Papi hanya jawabnya begini, nyoba badan dulu gitu kan? Mau nyoba badan, padahal dilarang ikut. Pimpinan Papi ya udah. Nah jangan ikut gitu. Tapi papi tetap ngikut karena papi bilang pengen nyoba badan gitu. Ternyata ya memang kejadian itu nyata gitu. Itu satu. Tabrakannya itu bagaimana sih, Pi? Sehingga dapat, itu ada korban berapa? Yang korban itu 3 orang ya. Kebetulan yang paling parah dan memang menganggap yang sudah mati itu adalah papi. Yang lain hanya luka-luka saja, karena papi duduk kan di belakang mobil ya, Ranger, yang namanya baja semua. Papi terbentur ke depan langsung gitu, itu ada senjata, ada ransel segala macam, barang-barang yang ada di mobil itu niban ke papi juga, karena papi dari depan mobil itu kan sekitar panjangnya 5 meter ya, 5 meter panjang mobil Ranger itu. Nah dari bak belakang, duduk paling belakang begini, sampai ke depan itu, karena mobil itu langsung begitu bak gitu. Jadi dengan hardtop waktu itu ngebentur lagi kena mobil pasir yang lagi berhenti waktu itu. Akhirnya mobil pasir ngejungkel, kita juga mobil Rangernya kepala mobil itu langsung lepas. Kita udah nggak sadar, udah nggak inget apa-apa. Jadi akhirnya hanya ada salah satu orang tua, jenggotnya segini putih, hanya bilang begini ke papi, ketika papi sudah dalam keadaan orang mengangkat ya, nak atau cu, sabar, karena istilahnya bahasa Sunda ya, dalam bahasa Sunda itu kan kahayang maneh nyoba awak gitu. Jadi omongan-omongan itulah makanya papi nggak berani ngucap yang enggak gitu. Omongan itu ternyata betul-betul terjadi seperti itu, pengen nyoba badan. Dan memang orang tua itu bilang kan, istilahnya dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesianya itu kan, kamu mau nyoba badan kamu katanya kan gitu. Dan memang dalam keadaan itu. Nah lalu papi kan dibawa ke rumah sakit kalau nggak salah ada di Purwakarta itu Bunda ya, rumah sakit Bunda Ibu apa kalau nggak salah papi waktu itu. Nah itu di situ karena dibawa ke rumah sakit, akhirnya yang nggak bisa dirawat di situ, akhirnya dipindahlah ke rumah sakit Bogor, ke rumah sakit Angkatan Darat waktu itu. Nah di situ ya alhamdulillah semua rekan-rekan papi nggak sadar ini tuh ada hal-hal apa aja sih, Pi, yang papi rasain atau papi halusinasi ke mimpi gitu kan? Itu kan bener-bener mati suri gitu. Sebetulnya kalau dalam pikiran papi ya, dalam ketika itu tidak ada halusinasi sama sekali, tidak ada, karena memang itu adalah sebuah fakta, bahwa taunya bahwa kita ini sudah badan ini sudah dipakai gips, tangan pokoknya udah nggak bisa gerak apa-apa.
ini sudah dililit semua, kaki sudah dililit semua, jadi hanya ini pun sudah hanya tinggal mata begini gitu. Jadi di ambulan itu sudah seperti itu dibawanya. Dan ingat pun hanya kedengaran ngoyong gitu ambulan gitu. Jadi di ambulan itu aja Papi yang dengar itu pun ngelihat sebentar dalam penglihatan batin mungkin ya, karena orangnya kan ya tergeletak di ambulan gitu kan, hanya ngelihat mata gini, oh di tol gitu, udah lepas lagi gitu. Oh itu tuh Papi bener-bener tahu gitu keadaan Papi sedang dibawa ke ambulan. Apa Papi nggak sadar nih? Aku belum nangkep nih. Papi sih tahu. Ketika tabrakan pun itu tahu bahwa akan begitu itu akan tahu gitu, benar-benar tahu. Jadi bukan istilahnya hanya dalam ingatan yang lupa atau ingatannya yang nggak sadar, enggak. Papi jadi justru Papi tahunya bahwa oh ini detik-detik yang akan terjadinya itu Papi tahu. Makanya nggak ada berani teman Papi yang satu mobil dengan Papi gitu. Itu berapa lama Papi mengalami mati suri pertama? Pertama kurang lebih ya sekitar sampai ya sekitar 6 jam ya. 6 jam pertama itu yang waktu yang pertama itu tabrakan itu sekitar 6 jam. Tapi pokoknya udah nggak ingat apa-apalah ya. Entah itu mati suri atau mati apa gitulah gitu ya. Tapi dalam keadaan Papi tahu tentang itu. Papi udah divonis nggak sih sama dokter atau ini udah nggak bisa terselamatkan lagi nih gitu? Kalau yang mati istilahnya yang waktu tabrakan itu tidak ada vonis. Papi belum dengar ada ucapan vonis dari dokter karena memang dokter waktu itu masih merawat ya. Bahkan hanya kedengarannya suruh rawat gitu aja. Waktu itu dirawat dapat 3 hari juga Papi minta pulang, ngobatin sendiri. Kaki yang gip ini karena udah sadar bahwa Papi ada di rumah sakit di Bogor gitu. Padahal kan kecelakaan di Purwakarta. Gitu. Udah sadar di rumah sakit Bogor, kok ini kenapa dipakai gip dan segala macam. Akhirnya Papi minta pulang. Ngobatin sendiri di rumah. Ini dibuka semua. Akhirnya si yang kaki ini kan udah patah ya. Ini udah patah semua kaki. Nah, yang ikatan ini karet untuk lilitan ini yang pakai besi ini di sini. Nah, Papi ikat di sini, duduk di kursi yang ada grendelnya kayak begini, mundur di rumah tuh. Papi tarik petak gitu. Alhamdulillah Allah ngasih keajaiban Papi bisa berdiri, bisa jalan-jalan gitu, bisa lari-lari kecil. Nah, itu orang-orang pada teriak sih. Nah, tetangga kampung lah istilahnya. Yang besuk itu udah pada teriak. Kisah kedua mati suri Papi nih, gimana ceritanya? Kisah kedua ketika Papi masih dinas juga, waktu itu Timur masih bagian dari Indonesia ya. Jadi belum terpisah dari Indonesia, yaitu provinsi yang ke-27 waktu itu. Nah, Papi dinas sebetulnya yang pertama itu. Ya. Yang pertama itu. Tahun berapa tuh, Pi? Itu tahun 85. Nah, 85 Papi dikirim ke Timur waktu itu dalam operasi Seroja atau serangan orang Jawa. Nah, di sana Papi namanya Danki Papi waktu itu Banyon, karena Papi memang sebagai speed ya, atau kalau dulu masih karena baru masuk, yang namanya baru masuk ke tentara itu pangkat paling rendah kan gitulah. Tapi ya alhamdulillah sekalipun kita pangkat rendah waktu itu paling rendah, ada perbedaan dari yang lain karena memang Allah ngasih kelebihan seperti itu, sehingga ada teman mau tertembak pun kita sudah tahu. Bahkan kita bilang ke teman bahwa nanti teman kita akan ada yang tertembak gitu. Nah, seperti itu. Dan termasuk Papi sendiri. Nah, ketika itu kan kontak senjata, namanya itu adalah clandestine atau istilah zaman perang Timur itu ya, operasi yang benar-benar senyap waktu itu. Nah, Papi waktu itu kena gitu menurut orang, menurut pimpinan, karena Papi waktu itu bergerak hanya 7 orang. Begitu diberondong, Papi katanya sih kena, tapi ya Papi nggak apa-apa.
Alhamdulillah bangun lagi gitu. Padahal udah teriak-teriak sempurna mati gitu, sempurna mati gitu. Teman-teman itu udah bilang, termasuk pimpinan pun akhirnya merapat semua ke situ. Sempurna mati, sempurna mati. Padahal kita, enggak, saya masih hidup gitu kan. Bangun lagi gitu kan, masih hidup. Nah di situ, itu adalah salah satu, ya itu, keajaiban yang tidak semua orang mungkin dikasih seperti itu. Belum waktunya yang jelas waktu itu pertama ya. Sehingga masih teringat, oh kalaupun mati, pasti kan si peluru ya kayak begini latihan kan, kena peluru, nah kena granat kan gitu, seperti itu. Oke, Gitu. Pi, mungkin lukanya masih ada nggak sih, Pi? Ini masih ada nih. Mana? Ini berapa jahitan nih, 14 jahitan. Ini bekas peluru. Ada kan? Nih. Tapi peluru itu sempat tertanam nggak sih? Enggak sih. Jadi ini kalau sekarang mungkin anggap aja korsleting atau apa gitu. Tapi ya kita terasa begitu, seng gitu kan, set gitu. Nah ini kena ini. Itu Papi nggak sadar dalam berapa lama? Ya tapi ya alhamdulillah sih, Papi ya sadar ini karena biarpun ini sudah darah bercucuran, termasuk dari waktu kena granat latihan pun bercucuran darah itu ya hanya pening aja, pening udah dia tahu-tahu diangkat ke mobil ambulan, dibawa ke rumah sakit gitu aja. Kalau itu mah istilahnya anggap belum mati kan, ya memang belum mati lah gitu itu mah. Tapi Hanya lumayan kena juga aja. loh, Pi. Maksudnya kena peluru lah di sini gitu. Nggak semua orang mendapatkan kesempatan itu sih. Ya itulah mungkin yang namanya manusia ya tidak sama dalam artian nasibnya atau takdirnya, karena satu bukan takdirnya harus kena peluru, bukan mati karena tertembak barangkali. Nah kan kita nggak tahu. Iya. Seperti itu kan. Nah, kalau itu seperti itu. Oke, lanjut nih Pi, cerita ketiga terakhir ya. Oh yang Papi ketiga. mengalami mati suri nih. Di Sambar Geledeg. Nah, Sambar Geledeg itu lebih parah. Iya. Lebih parah dalam artian begini. Salah satu daerah ini di Bogor itu waktu itu tahun 90 berapa ya? 90-an, 90 akhir. Waktu itu bulan 9 kalau nggak salah. Papi berjalan. Jadi ada bukit berjalan gitu ya. Nah, dalam perjalanan itu hujan gerimis. Yang namanya untuk Bogor Barat itu terkenal dengan geledeknya besar-besar. Kan ada kelak, peledak gitu kan. Nah, Papi ini berjalan di area terbuka jalan. Ke atas bukit sedikit, tapi di kiri kanannya ada rumah. Banyak rumah. Nah, Papi berjalan gitu. Nah, ketika hujan rintik-rintik atau gerimis, itu suara geledek itu memang sama petirnya itu atau sama kilatan sinar kilat itu, kerilap beledak gitu. Nah Papi pas nanya begitu jalan, ini sebelah kiri ada rumah waktu itu, Papi jalan, ada yang ngeliatin, nanya Pak pulang katanya, gitu kan. Itu waktu itu di dekat pesantren Terindo Bogor Barat sampai. Pak pulang ya gitu kan. Udah gitu tahu papi pulang gitu. Nah dalam perjalanan itu tahu-tahu gelap meledak gitu. Itu kelihatan dari atas. Sebesar kursi ini, api niban ke kepala, ya ke kepala papi. Dengan itu papi dengan spontan, dengan mengagungkan nama Allah bahwa Allahu Akbar. Hanya itu yang menyelamatkan papi. Demi Allah. Makanya ini salah satu keagungan Allah yang sifatnya nyata juga, yang dibilang kisah nyata papi, bahwa yang namanya bola api sebesar kursi ini di ban kepala, begitu der ke kepala, masuk ke sini, ke badan, itu seketika itu, dari kepala sampai ke sini itu rasanya dibelah dua. Sulit papi untuk berbicara atau membicarakan gimana lepasnya ruh dari jasad papi keluar. Ya, istilahnya kan dalam agama ya, dalam Al-Quran ada seperti nanti di neraka itu ada jembatan Shirotol Mustaqim atau pedang yang di rambut dibelah 7 itu kan. Nah seperti itu. Nah itu benar-benar ke kepala papi dari sini ke bawah itu jadi 2.
sakitnya minta ampun sudah nggak bisa dibayangkan lah. Dan memang itu salah satu fakta buat papi. Makanya selalu istighfar. Hanya Allahu Akbar, itu aja. Jadi ruh lepas, papi tergeletak, tahu-tahu dibawa ke pesantren. Waktu itu dibacain Yasin, dibacain kemana. Nah, orang di situ di pesantren kejadian 4:30 sore. Papi akhirnya di pesantren itu diajiin Yasin banyak. Nah, yang namanya di pesantren ya sudah dipakai kain 3 lapis lagi, udah ditutup begini. Karena ada yang bicara, Pih, orang-orang situ si bapak kena sambar geledek gitu kan, gitu, meninggal kena sambar geledek. Padahal tahu yang bicara ini siapa. Oh, ini orangnya. Yang namanya ngumpul begitu, ya papi tergeletak. Jadi itu arwah papi itu melihat jasad papi di situ beserta orang-orangnya. Iya, begini. Kenapa jasad kita bisa terlihat tergeletak? Karena itu yang dialami oleh papi. 3 meter dari jasad, ya ini jasad tergeletak. Papi itu melihatnya 3 meter dari jasad itu. Cuma jasad kan yang nggak bisa bergerak. Dibalik kek, mau diapain kek, dikurung gitu pakai kain itu. Tapi yang bicara misalkan begini, ibu bicara jelekin bapak misalkan gitu ya. Oh tadi disambar geledek gitu. Oh ini yang bicara disambar geledek. Oh ini yang bilang innalillahi. Oh ini yang bilang Allahu Akbar dan segala macam. Tadi aja lewat. Nah, papi tahu itu orang-orang itu satu-satunya. Pada saat itu papi sendiri. Sendiri. Waktu itu jalan sendiri. Kebetulan ada karena kabar dari kampung itu ya akhirnya laporan ke pimpinan ya atau ke kesatuan. Akhirnya papi juga waktu itu dimasukin di belangkar mayat. Ya. Keranda. Ya, dari keranda mayat sudah dimasukin di keranda mayat dari pesantren itu. Dibawa oleh ambulan, itu ya kan pakai dorongan keranda mayat. Tapi papi udah dikainin? Ya udah masuk. Berarti udah dimandiin, Pi? Belum kan nanti dia visum dulu dong. Kan dibawa ke rumah sakit karena kita disambar geledek itu kan. Tapi kok udah dikainin, Pi? Udah dikain kafan? Belum dikasih kain kapan. Jadi dimasukin di belangkar mayat, dibawa di ambulan, baru divisum ke rumah sakit. Nah, ketika kita dimasukkan ke belangkar mayat itu, ke dorongan mayat itu yang di ambulan, kita tahu kita itu 3 meter, pokoknya ngikut 3 meter, ngikut jasad. Berasa kayak ada penariknya gitu, Ya, kayak magnet gitu. Memang bukan magnet ya, karena memang dari ruh dengan jasad itu 3 meter. Jadi kita ngikut aja kemana aja ngikut gitu. Itu yang dialamin papi, kisah nyata papi ya. Itu bukan siapa sih Pi yang nemuin papi ngegeletak di situ? Kan ada orang yang tadi ngelihat, orang namanya pinggir rumah banyak gitu. Tahu persis. Orang sampai sakit yang ngelihat papi juga waktu itu. Okay. Sampai makanya kalau istilahnya papi sekarang nih ke tempat itu seolah-olah napak tilas lewat, suka kadang-kadang nangis sendiri. Ya Allah, papi pernah terjadi seperti ini gitu. Di daerah ini, oh di pesantren ini lewat, oh di pesantren ini dirawat sampai dimasukin ke ambulan, sampai dipisum ke rumah sakit. Sadar-sadar papi di rumah sakit. Papi ngelihat jasad sendiri itu seperti apa? Kan jasad itu kan udah tersambar petir nih dengan api segede gini gitu. Apakah ada perubahan dari jasad papi itu sendiri kayak gosong ataupun ada badan yang cacat pada saat itu? Pada saat itu sih alhamdulillah ya, hanya pakaian aja. Gosongnya pakaian, badan papi tidak apa-apa. Badan papi masih dalam keadaan utuh, biasa. Cuma ya dianggapnya memang karena udah dipisum bahwa papi memang sudah nggak ada. Karena papi ngelihat dalam 3 meter itu ketika dia sudah di rumah sakit, diturunkan di rumah sakit dari ambulan itu papi tahu. Hanya nggak bisa bergerak aja badan gitu, jasadnya yang namanya jasad ya sudah nggak bisa bergerak, hanya mau dibawa kemana gitu. Dalam benak papi itu pembicaraan bertanya kepada diri sendiri atau kepada ruh bahwa mau dibawa kemana gitu. Padahal jasad aja yang terlihat oleh kita, oleh ruh kehidupan lah. Gitu. Oh iya, papi meratapi
kan roh papi kan di atas tuh. Ya. Papi gimana rasanya meratapi itu, terus kok saya begini ya gitu. Ataupun papi yang ngalamin apa aja selama terpisah jasad dan roh ini. Dalam perjalanan papi seperti itu memang itulah yang dibilang tadi mujizat dari Allah ya. Makanya kita harus bersyukur kepada Sang Pencipta bahwa apapun yang kita alamin, kehidupan atau misteri kehidupan tentang kehidupan manusia di alam dunia ini atau di alam di bumi ini itu mempunyai misteri tersendiri. Ya, jadi itu merupakan misteri yang sifatnya tidak semua orang bisa seperti itu, ngalamin seperti itu. Dan mungkin nasib pun berbeda-beda. Nasib kan bisa dirubah ya. Tapi kalau takdir kan nggak bisa. Yang jelas belum takdirnya untuk meninggal dalam keadaan disambar geledek juga kan gitu. Nah. Tapi Pi ada penyesalan nggak sih Pi selama itu kan udah lepas nih takutnya ya. Kan kita kan nggak tahu. Takutnya roh kita tuh nggak kembali lagi ke jasad. Apa aja sih Pi penyesalan selama hidup gitu. Kayak belum terselesaikan nih masalah saya di dunia gitu Pi. Kalau ketika itu ya, ketika jasad dengan ruh papi sudah berpisah, papi kalau bertanya tentang itu tidak, jujur, karena yakin dan dengan ucapan Allahu Akbar itu yang selalu ada di dalam benak papi atau ruh papi yang terucap, Allahu Akbar. Jadi ketika kita melihat jasad, Allahu Akbar, mau diapain jasad, mau diapain saya ini gitu. Padahal seolah-olah kan ruh itu ada dalam jasad, padahal itu sudah lepas dari jasad. Nah gitu kan. Nah selalu aja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah seperti itu. Jadi yang namanya penglihatan atau kemana-kemana itu tidak. Jujur, hanya kelihatannya siapa yang membicarakan kejelekan, siapa yang mendoakan kebaikan itu terdengar. Gitu. Itu makanya kita ketika ada orang yang meninggal jangan sekali-kali terucap kata-kata entah itu walaupun dia pendosa, walaupun dia berdosa, punya dosa kepada kita, jangan sekali-kali kita mengucapkan hal-hal yang kurang baik karena pasti terdengar. Itu yang dialamin oleh papi ya. Yang dialamin oleh papi seperti itu. Nyampe di rumah sakit nih Pi. Itu masih belum sadar Pi. Terus bagaimana sih Pi proses sadar papi selama itu? Sadarnya papi itu setelah di rumah sakit ya, karena papi kan tahu dalam perjalanannya di ambulan itu ambulan terus kemana itu masuk ke rumah sakit, kok gitu dalam benak ruh itu atau dalam ruh itu berbicara bahwa kok dibawa ke sini ya, mau dibawa kemana nih kan gitu, padahal itu jasad yang kita lihat kan gitu. Nah setelah kita turun, Blangkaramaya turun, dimasukkan ke untuk pemeriksaan itu. Untuk pemeriksaan bahwa kita diperiksa, hanya terlihat oleh papi yang meriksa dokter itu geleng kepala. Dianggapnya papi memang sudah nggak ada. Sudah diperiksa, dipegang ini, ini udah mata dibuka-buka gitu kan ya. Udah pokoknya udah segala macam, udah nggak tahu pakai kacang atau pakai apa di sini di mulut gitu. Itu kelihatannya. Nah, tapi papi lihat itu bahwa dokter ngasih isyarat ke perawat ya, sudah nggak ada gitu. Nah di situ dibilang, papi kan kaget, yang namanya 3 meter itu kan, ruh kaget. Apanya yang nggak ada kan gitu ya. Cuma Allahu Akbar, istighfar papi waktu itu. Ketika ini menjelang sadar, astagfirullahaladzim, langsung kayak dalam mimpi, persis ketika kita lagi tidur nyenyak, dibangunin, disentak ya, hei bangun. Ya itu kan pasti kaget. Persis seperti itu. Padahal itu adalah nyata atau kisah nyata papi. Nah itu makanya celingak-celinguk kok. Setelah ruh lagi masuk kepada jasad, waktu itu kita celingak-celinguk kayak orang linglung. Jadi udah ini aja, kok ada di rumah sakit. Jadi akhirnya kita kan tahu tadi pakai sendal, nyariin sendal coba. Ya orang pada lari kan, orang kita bangun dari yang dianggap sudah mati atau sudah meninggal, kita bangun begini, ya orang pada lari. Kan gitu ya. Itu kejadian papi seperti itu. Tapi apa sih dari sekian kejadian 3 kali mati suri atau 3 kali tragedi hampir mati gitu ya Pi ya,
Papi mempunyai kesimpulan tersendiri nggak? Kesimpulannya pasti dong, harus ada. Satu, kita manusia diciptakan oleh Allah dengan rizki di tangan Allah, umur di tangan Allah, jodoh di tangan Allah, dan Allah yang maha punya. Dari tiga itu, jodoh, rezeki, umur, Allah yang punya. Kita hanya sebatas memohon, meminta, berdoa kepada Allah supaya kita diberikan umur panjang, barokah sehatnya, ya kan, barokah rizkinya, itu, ataupun jodohnya juga, barokah jodohnya gitu. Nah seperti itu. Jadi semua itu adalah Allah yang punya. Kita kembali lagi ke Allah. Kalau menurut Papi sih istiqomah. Karena mungkin Papi kejadian itu bisa saja atas dosa-dosa Papi yang pernah Papi lakukan, ya kan? Nah itu adalah kita introspeksi diri, istiqomah, bahwa entah itu kejadian itu merupakan cobaan, ujian, atau ajab dari Allah, kan gitu. Nah tinggal itu yang perlu kita waspadai, yang perlu kita istilahnya renungkan. Papi, setelah kejadian berturut-turut itu, Papi mempunyai kemampuan nggak sih? Memang sih dari awal ya alhamdulillah orang bilang bahwa Papi itu entah dibilang indigo entah apa. Kalau Papi sih, perasaan Papi sih enggak ya. Cuma memang kelebihan atau keagungan Allah yang diberikan kepada Papi. Kenapa Papi bisa teman akan tertembak, tahu. Kenapa teman akan mati, tahu. Kenapa ketika makhluk-makhluk kita berjalan tiba-tiba yang menghalangin, ada yang segala macam bisa terlihat. Tapi itu setelah Papi bisa berusaha untuk menyatukan diri dengan alam. Itu kemampuan seperti itu tidak Papi pelajari. Jujur Papi bukan ustadz, bukan kiai, juga bukan jebolan pesantren, ya. Itu hanya Allah yang memberi dengan mujizat, dengan keagungan Allah, bahwa itu adalah terjadi kepada Papi gitu. Papi, kejadian ini sangat-sangat beruntung banget ya bagi hidup Papi gitu. Mungkin Papi ada nggak sih amalan-amalan yang Papi lantunkan setiap harinya gitu, Papi, sehingga keberuntungan selalu menyertai Papi? Sebetulnya begini ya, karena yaitu Papi ini mungkin adalah dianggap sebagai seorang pendosa juga, ya kan? Kalau amalan itu ada yang wajib, lantunan itu ada yang wajib, ada yang sifatnya dipelajari, ada yang sifatnya tidak dipelajari tapi tahu, kan gitu. Nah amalan-amalan itu sendiri kalau buat Papi hanya melakukan sholat 5 waktu, syahadat, sholawat gitu, zakat, yang itu dari rukun Islam tadi, yang itu jangan selalu lupa gitu, itu harus selalu diingat. Nah kemana kita harus misalkan sedekah ya, sedekah dan segala macam, itu aja. Jadi kita misalkan nih punya uang 1.000 rupiah ya, lihat teman misalkan nih, lihat teman kita menjajan, teman nggak jajan gitu kan, kalau sama-sama berbagi gitu, itu salah satunya. Kalau amalan-amalan khusus Papi nggak ada. Jujur Papi itu hanya istilahnya bukan ortodok ya, yang tidak mempelajari, tapi tiba-tiba ya itu mungkin dari leluhur-leluhur Papi kali, ada entah ada keturunan sih mungkin ya. Karena jujur Papi adalah ibu Papi dari Galuh, keturunan Galuh. Kalau bapak dari Pajajaran, itu dari bapak atau dari Uyut. Bahkan Uyut Papi pun meninggalnya moksa atau meninggal secara gaib gitu. Banyak pengalaman Papi yang sifatnya kisah nyata nih, bukan omong kosong. Uyut Papi itu terkenal dengan Aki Panyaungan. Aki Panyaungan. Aki Panyaungan untuk di Jawa Barat ini pasti tahu. Itu kakek Papi. Kalau ibu memang dari Galuh ya, dari keturunan dari Galuh. Ibu ini ada 2, ibu Papi sama kakaknya 1. Kakaknya ini sudah, kakak ibu Papi sudah meninggal, namanya Raden Sabin. Adanya di dekat Pulau Majeti sana, tempat pemujaan.
di sebelahnya. Kampungnya Kampung Siluman atau Purwaharja. Nah itu. Itu di daerah Jawa Barat. Ciamis. Ciamis. Kan kalau Galuh di daerah sana. Oke. Asli dari keturunan dari sana. Pih, ada pesan gak sih Pih untuk pemirsa Ganjil Misteri? Pesan mungkin untuk pemirsa Ganjil Misteri, satu, tingkatkan keimanan kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita alamin, buruk, pengalaman bagus, itu kita istiqomah dalam artian bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau yang buruk jangan diulangi, kalau yang baik ditingkatkan. Nah, dalam perjalanan kehidupan Papi sendiri ini merupakan misteri kehidupan dalam perjalanan hidup untuk bekal nanti di akhirat. Nah itu ya, lebih baik banyak bertakwanya kepada Sang Pencipta, bertaubat kan gitu ya. Bertaubatlah kalau memang ada dosa-dosa, dan pasti yang namanya manusia kita ini penuh dengan dosa, dan selalu kita bertobat memohon ampunan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Baik, Papi, terima kasih telah hadir di studio Ganjil Misteri dan sharing ke teman-teman pemirsa Ganjil Misteri atas ceritanya yang amazing, menarik untuk kita berpegang teguh kepada agama masing-masing. Ya, sama-sama. Terima kasih pemirsa Ganjil Misteri, di mana kisah perjalanan atau kehidupan Papih yang penuh misteri ini direnungkan, dan sebagai bahan renungan bahwa ambil yang baiknya, buang yang jeleknya, dan insya Allah selalu kita renungkan baik-baik dari kisah perjalanan kehidupan misteri Papih ini ya. Terima kasih, jangan lupa share, jangan lupa subscribe-nya untuk Ganjil Misteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa Ganjil Misteri, terima kasih telah menonton tayangan ini di setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Selamat menunaikan ibadah puasa.